Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota Fahri Dena Ervana Putra, NIM 2012000068 dan Himamul Ilma Mufidah, NIM 2012000085. Kami akan mempresentasikan materi tentang manajemen sumber daya manusia pendidikan. Pengertian sumber daya manusia pendidikan yaitu pendidikan merupakan aspek terpenting kemajuan sebuah bangsa. Kemajuan bangsa dapat dilihat dari kemajuan sistem pendidikannya. Dalam sistem pendidikan terdapat berbagai macam stakeholder yang saling berkaitan. Faktor pendukung yang sangat diperlukan dalam proses pencapaian tujuan tersebut. Faktor-faktor tersebut meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, modal, dan lain sebagainya. Manajemen sumber daya manusia pendidikan disebut juga manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Aktivitas manajemen sumber daya manusia pendidikan. Yang pertama, perencanaan atau inventarisasi. Perencanaan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah pengembangan dan strategi dan penyusunan tenaga pendidik dan kependidikan atau sumber daya manusia yang komprehensif guna memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. Yang kedua, seleksi. Selection atau seleksi didefinisikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan di mana individu dipilih untuk mengisi suatu jabatan yang didasarkan pada penilaian terhadap seberapa besar karakteristik individu yang bersangkutan sesuai dengan yang diisyaratkan oleh jabatan tersebut. Yang ketiga, orientasi. Orientasi adalah program yang dirancang untuk menolong pegawai baru atau yang lulus seleksi untuk mengenal pekerjaan dan perusahaan tempatnya bekerja. 4. Manajemen kinerja. Manajemen kerja adalah suatu proses yang berlangsung terus-menerus berkaitan dengan fungsi-fungsi manajerial kerja. Proses ini meliputi kegiatan membangun harapan yang jelas, serta pemahaman mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Yang kelima yaitu pemberian kompensasi. Program kompensasi atau balas jasa umumnya bertujuan untuk kepentingan perusahaan, karyawan, dan pemerintah. Supaya tujuan tercapai dan memberikan kepuasan bagi semua pihak, hendaknya program pemberian kompensasi didasarkan pada prinsip adil dan wajar. Yang keenam, yang terakhir yaitu pengembangan karir. Pengembangan karir adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan dalam suatu organisasi. Pengembangan karir merupakan bagian dari pengembangan personel yang dirumuskan dengan jelas. C. Tujuan manajemen sumber daya manusia pendidikan. Tujuan manajemen sumber daya manusia pendidikan adalah pencapaian kinerja pendidikan dan tenaga kependidikan, menciptakan kondisi kerja yang harmonis tanpa mengorbankan unsur-unsur manusia yang terlibat dalam kegiatan pendidikan. Manajemen sumber daya manusia dilakukan agar tenaga pendidik dan kependidikan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan individu, tujuan fungsional, tujuan organisasi, dan tujuan masyarakat. Setiap organisasi menetapkan tujuan-tujuan tertentu yang ingin mereka capai dalam mengatur sumber dayanya, termasuk sumber daya manusia pendidik sangatlah sulit untuk dirumuskan karena sifatnya bervariasi dan tergantung pada penahapannya serta perkembangan yang terjadi pada masing-masing tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.